Berprima, berbagi pengalaman atas refleksi iman. Halo, kembali lagi dalam program Berprima, berbagi pengalaman atas refleksi iman. Bacaan harian hari ini dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 29. Namun saya akan bacakan ayat 28 dan 29 yang demikian. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Ya, bacaan ini akan menjadi dasar dalam refleksi hari ini. Namun dalam refleksi ini saya akan mengawali dengan mengingat salah satu peribahasa orang Jawa yang kurang lebih begini bunyinya. Yen tresnamu mung amarga rupa, banjur kepiye anggonmu nresnani Gusti Allah kang tanpa rupa. Menurut saya peribahasa ini peribahasa yang memiliki makna filosofi yang sangat dalam, di mana di dalamnya menjelaskan tentang kebiasaan manusia untuk percaya dan untuk mencintai itu biasanya bisa terwujud ketika mereka melihat wujud fisiknya. Ketika tidak melihat wujud fisiknya, percaya dan mencintai itu menjadi sesuatu yang cukup menyulitkan bagi manusia. Nah, maka ini menarik untuk menjadi refleksi kita, terutama berdasarkan peribahasa ini yang coba kita lihat dari kacamata bacaan hari ini. Kita melihat dalam bacaan tadi bahwa ada begitu banyak orang menanyakan kepada Yesus tentang apa yang harus kami lakukan supaya kami ini mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Dan ternyata jawaban Yesus adalah pekerjaan yang dikehendaki Allah itu adalah percaya kepada Dia yang diutus Allah. Dia yang dimaksud di sini adalah Yesus itu sendiri. Nah, maka dari sini kita melihat bahwa ternyata percaya itu menurut bacaan hari ini merupakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Artinya, percaya kepada Yesus itu merupakan kata kerja aktif yang harus kita lakukan, kita wujudkan. Jadi bukan hanya sekedar pasif, bukan hanya sekedar kita mengakui dan selesai, tetapi justru kita mengupayakan. Nah, ini tentunya bisa menjadi pemahaman yang baru bagi kita ketika kita juga hidup di tengah situasi dan kondisi yang cukup memprihatinkan. Misalnya atau contoh yang sedang kita alami saat ini adalah di tengah-tengah pandemi ini yang kita lihat secara fisik justru angka penderita yang semakin meningkat, korban yang semakin meningkat, dan seterusnya. Tetapi satu sisi kita percaya bahwa kuasa Tuhan mampu menghentikan pandemi ini. Lah tentunya percaya kita kepada Tuhan itu bukan hanya sebatas pengakuan belaka, tetapi justru apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud kita percaya akan kuasa Tuhan. Salah satunya atau salah berapanya ini diantaranya yang bisa kita lakukan adalah kita mengikuti berbagai imbauan untuk stay at home atau di rumah saja. Itu biasanya ada tagar hashtag di rumah saja gitu. Dengan menerapkan physical distancing, jadi secara fisik memang kita berjarak, tetapi secara sosial kita justru harusnya semakin kuat, semakin peduli satu sama lain. Bahwa ketika kita menjaga jarak itu bukan berarti kita sombong, tetapi justru kita peduli dengan orang. Lalu kemudian ada berbagai macam lagi himbauan-himbauan. Kalau misalnya memang kita harus keluar karena sangat penting, harus pakai masker dan seterusnya. Ini saya di dalam kamar, jadi nggak pakai masker. Ya,
ketika kita melakukan itu, mengikuti berbagai imbauan itu, disitulah sebenarnya kita sedang mewujudkan bahwa kita percaya kepada Tuhan yang punya kuasa untuk menghentikan pandemi ini. Jadi percaya kita bukan hanya sebatas, aku percaya kok kuasa Tuhan pasti menyelesaikan ini. Tetapi di sisi lain apa yang kita lakukan justru kita kumpul-kumpul dengan teman-teman nongkrong. Terus kemudian keluar juga tidak berpakai masker. Lalu kita juga tidak menerapkan berbagai imbauan-imbauan itu. Ya itu menurut saya justru malah kewale-wale. Kita berdoa memohon untuk segera dihentikan, tapi kita sendiri tidak berupaya untuk menghentikan itu. Jadi sekali lagi ketika kita percaya, itu berarti kita melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Percaya kepada Tuhan maksudnya. Dan percaya kepada Tuhan, melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah, itu berarti kita harus melakukan sesuatu, upaya sesuatu. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah mengikuti berbagai imbauan dari pemerintah di tengah-tengah keprihatinan seperti ini. Dan justru disitulah kita juga sedang menerapkan kepedulian dan empati kita terhadap orang lain. Maka ketika kita kembali ke peribahasa tadi, kita percaya itu bukan hanya sebatas menanti, menunggu, tetapi kita percaya itu ketika kita mewujudkan. Maka tidak perlu tergantung kepada apa yang kita lihat secara fisik, yang bahkan korban semakin meningkat dan lain sebagainya. Tapi justru percaya kita kepada Tuhan adalah kita mengupayakan, membantu untuk menghentikan pandemi ini. Salam prima, Tuhan memberkati. Amin. Kalau saudara merasa terberkati dengan program ini, jangan lupa like, subscribe dan bunyikan loncengnya, lalu share kepada saudara-saudara kita yang lain. Matur nuwun. Berprima, berbagi pengalaman